Bayangkan jika Anda memiliki kekuatan untuk menarik kekayaan, kemakmuran, dan kebahagiaan dalam hidup Anda tanpa batas. Hidup di tengah keberlimpahan bukan hanya tentang memiliki uang atau barang mewah. Ini adalah keadaan pikiran, jiwa, dan kesadaran yang selaras dengan energi alam semesta. Buku ini adalah undangan untuk melakukan perjalanan mendalam ke dalam diri Anda, memahami esensi keberlimpahan, dan menemukan bahasa suci yang menghubungkan kita dengan sumber daya tak terbatas. Keberlimpahan bukanlah kebetulan, melainkan hukum universal yang dapat kita pelajari, pahami, dan terapkan. Dengan membuka pikiran, menggeser keyakinan, dan menyalakan cahaya kesadaran Anda akan menemukan bahwa kekuatan untuk menciptakan realitas finansial yang Anda dambakan selalu ada di tangan Anda. Melalui setiap halaman buku ini, kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip yang telah terbukti, teknik sederhana namun transformatif, dan langkah-langkah nyata untuk menghapus batasan lama dan mengundang aliran kemakmuran ke dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk membuka pintu menuju kehidupan yang melampaui impian Anda, sebuah kehidupan penuh kemakmuran, kedamaian, dan harmoni dengan semesta. Selamat datang di perjalanan Anda untuk menjadi magnet uang yang tak terbatas. Bab 1. Esensi bahasa suci keberlimpahan. Setiap kata, setiap pikiran, dan setiap perasaan yang kita miliki adalah getaran yang memengaruhi realitas di sekitar kita. Bahasa suci keberlimpahan bukan sekadar susunan kata atau konsep abstrak. Ini adalah energi universal yang mengalir melalui segala sesuatu di alam semesta. Seperti udara yang kita hirup tanpa menyadari kehadirannya, bahasa suci ini selalu ada, menunggu untuk kita pahami, gunakan, dan jadikan alat untuk menciptakan kehidupan yang penuh keberlimpahan. Keberlimpahan adalah hak alami kita, bukan hadiah eksklusif bagi segelintir orang. Namun, banyak dari kita hidup seolah-olah keberlimpahan adalah sesuatu yang sulit diraih, jauh, atau bahkan mustahil. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada cara kita memandang dunia dan keyakinan yang kita warisi tentang uang, kemakmuran, dan kehidupan itu sendiri. Bahasa suci keberlimpahan mengajarkan bahwa realitas finansial kita tidak ditentukan oleh dunia luar, melainkan oleh apa yang terjadi di dalam diri kita, pikiran, perasaan, dan keyakinan kita yang paling dalam. Bayangkan diri Anda berbicara kepada alam semesta, dan setiap kata Anda adalah sebuah doa. Ketika Anda berbicara dalam bahasa kelangkaan, Anda menciptakan hambatan. Tetapi ketika Anda berbicara dalam bahasa keberlimpahan, Anda membuka gerbang menuju kelimpahan yang tak terhingga. Bahasa ini adalah ekspresi kesadaran tertinggi, tempat pikiran Anda selaras dengan perasaan Anda, dan keduanya bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman yang Anda inginkan. Esensi dari bahasa suci keberlimpahan adalah kesadaran bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam. Pikiran Anda adalah benih, perasaan Anda adalah tanah tempat benih itu tumbuh, dan tindakan Anda adalah air yang menyiraminya. Jika Anda memahami bagaimana energi ini bekerja, Anda akan melihat bahwa tidak ada yang mustahil. Keberlimpahan menjadi sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang Anda kejar, melainkan sesuatu yang Anda tarik dengan mudah dan tanpa usaha berlebihan. Dalam bab ini, Anda belajar bagaimana mengakses bahasa suci ini. Anda akan diajak untuk memahami bahwa kesadaran adalah sumber dari segala ciptaan, bahwa setiap pikiran memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan, dan bahwa emosi Anda adalah penggerak utama dalam menarik kekayaan dan kemakmuran. Bersiaplah untuk membuka pikiran Anda terhadap cara baru dalam memandang dunia. Dengan mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip bahasa suci keberlimpahan, Anda akan memasuki dunia di mana keajaiban menjadi hal biasa, dan hidup Anda dipenuhi oleh peluang, kekayaan, dan kebahagiaan yang Anda pikir sebelumnya hanya ada dalam impian. Semesta mendengarkan Anda. Saatnya untuk mulai berbicara dalam bahasa yang akan mengubah hidup Anda. Bab 2. Kekuatan kesadaran. Bayangkan diri Anda berdiri di tengah sebuah medan magnet yang tak terlihat, dikelilingi oleh aliran energi yang terus-menerus menarik apa yang Anda pikirkan dan rasakan ke dalam hidup Anda. Kekuatan kesadaran Anda adalah magnet tersebut. Dalam kesederhanaannya, kesadaran Anda adalah pusat gravitasi, daya tarik utama yang menentukan apa yang hadir dalam hidup Anda, baik itu keberlimpahan maupun kekurangan.
Kesadaran bukan hanya sekadar pikiran yang lewat di kepala Anda. Ia adalah inti dari siapa Anda. Kesadaran Anda memancarkan getaran tertentu yang beresonansi dengan realitas di luar Anda. Ketika Anda menyadari bahwa Anda layak, bahwa dunia ini penuh peluang, dan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dapat Anda capai, Anda menciptakan medan magnet yang menarik pengalaman-pengalaman yang mendukung keyakinan itu. Sebaliknya, jika Anda dipenuhi oleh keraguan, ketakutan, atau keyakinan bahwa Anda tidak cukup baik, magnet itu akan menarik hal-hal yang memperkuat rasa tidak cukup tersebut. Keyakinan Anda adalah bahan bakar dari kekuatan ini. Jika Anda percaya bahwa Anda layak untuk hidup berkelimpahan, semesta akan mendukung Anda dengan cara yang sering kali mengejutkan. Tetapi jika di dalam hati Anda terdapat keraguan, walau sekecil apapun, magnet kesadaran Anda akan mengirimkan sinyal campuran, menarik hasil yang tidak Anda inginkan. Inilah mengapa penting untuk menyadari apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Kekuatan kesadaran Anda tidak pernah berhenti bekerja. Ia terus memancarkan sinyal ke alam semesta, bahkan saat Anda tidak menyadarinya. Oleh karena itu, langkah pertama menuju keberlimpahan adalah mengarahkan kesadaran Anda dengan sengaja. Memiliki pola pikir keberlimpahan bukan berarti mengabaikan kenyataan yang mungkin tampak sulit, tetapi lebih kepada memilih untuk melihat peluang di balik tantangan. Pola pikir ini adalah keputusan sadar untuk percaya bahwa dunia penuh dengan kelimpahan, bahwa Anda adalah bagian dari aliran tersebut, dan bahwa apa yang Anda butuhkan selalu tersedia untuk Anda. Cobalah renungkan ini. Setiap orang yang Anda anggap sukses secara finansial, pada suatu titik harus mempercayai bahwa keberlimpahan adalah mungkin bagi mereka. Mereka memulai dengan keyakinan bahwa keberlimpahan tidak hanya tersedia bagi orang lain, tetapi juga bagi mereka. Anda memiliki hak yang sama untuk mempercayai hal yang sama. Mengaktifkan kekuatan magnet kesadaran Anda tidak memerlukan alat yang rumit. Ini dimulai dengan menyadari apa yang Anda pikirkan setiap saat. Apakah pikiran Anda dipenuhi dengan rasa syukur atau keluhan? Apakah Anda fokus pada apa yang Anda miliki atau apa yang Anda rasa kurang? Kesadaran Anda hanya bisa menarik apa yang Anda beri perhatian. Bayangkan pikiran Anda seperti sinar laser yang menerangi suatu objek. Jika Anda terus menerangi kekurangan, objek itulah yang akan menjadi fokus utama dalam hidup Anda. Sebaliknya, jika Anda mengarahkan cahaya itu pada keberlimpahan, Anda mulai menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup Anda. Dalam bab ini, Anda diajak untuk mengeksplorasi bagaimana kesadaran Anda bekerja seperti magnet yang kuat. Anda akan belajar cara mengganti pola pikir kelangkaan dengan pola pikir keberlimpahan, cara melepaskan keyakinan yang tidak mendukung, dan cara memancarkan energi yang menarik kekayaan dan kemakmuran. Semua dimulai dengan kesadaran. Ketika Anda menyadari kekuatan yang Anda miliki, Anda akan melihat bahwa Anda tidak perlu mengejar keberlimpahan. Anda hanya perlu menariknya ke dalam hidup Anda. Magnet Anda sudah ada, saatnya untuk mengarahkannya dengan sengaja. Bab 3. Keyakinan pembatas yang menghambat kemakmuran finansial. Apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata uang? Apakah Anda merasakan antusiasme atau justru ada rasa takut, cemas, atau bahkan rasa bersalah? Keyakinan Anda tentang uang membentuk hubungan Anda dengan kemakmuran. Jika uang terasa seperti sesuatu yang sulit diraih atau menimbulkan beban emosional, itu adalah tanda adanya keyakinan pembatas yang bekerja di bawah kesadaran Anda. Keyakinan pembatas adalah seperti rantai tak terlihat yang menahan Anda dari potensi penuh Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi pola pikir yang telah tertanam sejak lama memengaruhi cara Anda berpikir, bertindak, dan merasa tentang uang. Keyakinan ini tidak muncul begitu saja. Mereka sering berasal dari pengalaman masa kecil, budaya, atau cerita-cerita yang diwariskan kepada Anda. Bayangkan seorang anak yang tumbuh mendengar orang tuanya berkata, "Uang itu sulit didapat," atau "orang kaya itu egois." Kata-kata ini, walau terdengar sederhana, masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak tersebut dan menjadi dasar cara ia memandang uang. Ketika dewasa, ia mungkin merasa tidak layak untuk sukses finansial, atau merasa bersalah saat menerima keberlimpahan. Pengaruh budaya juga memainkan peran besar. Di beberapa masyarakat, uang sering dikaitkan dengan moralitas. Menjadi kaya dianggap serakah. Sementara hidup dalam keterbatasan
dianggap lebih mulia. Keyakinan seperti ini dapat menciptakan konflik batin yang kuat, di mana seseorang menginginkan kemakmuran, tetapi merasa bersalah saat mencapainya. Apakah Anda pernah mengatakan kepada diri sendiri, "Uang itu jahat. Saya tidak cukup pintar untuk menghasilkan uang banyak. Saya tidak akan pernah keluar dari lingkaran utang ini. Saya tidak pantas menjadi kaya." Kalimat-kalimat ini mungkin terasa akrab karena mereka sering kali menjadi narasi internal yang terus-menerus diulang dalam pikiran Anda. Setiap kali Anda mengucapkannya, Anda memperkuat rantai yang menghambat Anda dari keberlimpahan. Langkah pertama untuk mengubah hubungan Anda dengan uang adalah dengan mengenali apa yang Anda yakini. Tuliskan semua pikiran atau perasaan Anda tentang uang tanpa menyensor diri. Setelah itu, tanyakan kepada diri Anda, apakah keyakinan ini membantu saya mencapai tujuan finansial saya, atau malah menghalangi saya? Ketika Anda mulai memeriksa keyakinan ini dengan jujur, Anda mungkin merasa terkejut melihat betapa banyak dari mereka yang tidak benar-benar milik Anda. Mereka adalah cerita-cerita yang diwariskan oleh keluarga, teman, atau masyarakat, tetapi telah Anda terima sebagai kebenaran. Setelah Anda mengenali keyakinan pembatas Anda, tantang mereka dengan logika dan rasa ingin tahu. Misalnya, jika Anda percaya bahwa uang itu jahat, tanyakan pada diri sendiri, apakah uang benar-benar jahat, atau itu hanya alat yang bisa digunakan untuk tujuan baik atau buruk tergantung pada siapa yang menggunakannya. Gantilah keyakinan negatif Anda dengan afirmasi yang lebih memberdayakan, seperti, uang adalah alat yang dapat membantu saya menciptakan dampak positif. Saya layak hidup berkelimpahan. Kemakmuran adalah bagian alami dari kehidupan saya. Bayangkan keyakinan Anda seperti kacamata. Jika kacanya kotor, dunia di depan Anda akan terlihat suram dan terbatas. Tetapi jika Anda membersihkan kaca itu, Anda mulai melihat dunia dengan cara yang baru, penuh peluang, kelimpahan, dan kemungkinan tanpa batas. Ketika Anda mulai mengubah keyakinan Anda, hidup Anda akan mulai berubah. Anda akan melihat peluang yang sebelumnya tidak Anda sadari, dan Anda akan merasa lebih ringan dalam hubungan Anda dengan uang. Dalam bab ini, Anda diajak untuk menyadari bahwa keyakinan Anda adalah fondasi dari realitas finansial Anda. Dengan mengidentifikasi dan mengganti keyakinan pembatas, Anda membuka pintu menuju potensi tak terbatas. Ingatlah, Anda tidak harus terjebak dalam cerita lama. Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang narasi Anda dan menciptakan hubungan baru yang sehat dengan uang, hubungan yang membawa keberlimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Bab 4. Memprogram ulang keyakinan bawah sadar. Di dalam pikiran Anda ada dunia yang bekerja tanpa henti, meskipun Anda jarang menyadarinya. Dunia ini adalah pikiran bawah sadar Anda, sebuah kekuatan luar biasa yang membentuk cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Pikiran bawah sadar Anda bukan hanya tempat penyimpanan memori, ia adalah pemrogram utama yang menentukan bagaimana Anda menjalani hidup, termasuk hubungan Anda dengan uang dan kemakmuran. Keyakinan yang tertanam di bawah sadar Anda seperti perangkat lunak yang berjalan di latar belakang, menjalankan program-program otomatis yang Anda ikuti tanpa sadar. Jika program ini penuh dengan keyakinan negatif, seperti saya tidak cukup baik atau saya tidak akan pernah kaya, maka Anda secara otomatis akan mengambil tindakan atau tidak bertindak dengan cara yang membatasi kemajuan finansial Anda. Tetapi kabar baiknya adalah, perangkat lunak ini bisa diubah. Anda memiliki kekuatan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda agar selaras dengan keberlimpahan. Pikiran bawah sadar adalah tempat penyimpanan keyakinan, nilai, dan pengalaman yang membentuk pola pikir kita. Seringkali, keyakinan ini terbentuk di masa kanak-kanak, ketika pikiran kita masih seperti spons yang menyerap segala sesuatu tanpa filter. Jika Anda tumbuh dalam lingkungan di mana uang dianggap sulit didapat, atau di mana kemiskinan adalah norma, keyakinan itu kemungkinan besar tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda dan membentuk cara Anda memandang uang hari ini. Namun, pikiran bawah sadar tidak peduli apakah keyakinan itu membantu atau merugikan Anda. Ia hanya menjalankan program yang telah dipasang. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda harus mengganti program lama dengan yang baru, program yang mendukung tujuan dan impian Anda. Langkah pertama, sadari pola lama Anda. Sebelum Anda dapat memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda
Anda harus menyadari pola lama yang saat ini sedang berjalan. Perhatikan apa yang Anda pikirkan dan rasakan tentang uang. Apakah Anda merasa cemas ketika berbicara tentang keuangan? Apakah Anda merasa tidak nyaman saat menerima uang atau memberi lebih dari yang Anda rasa mampu? Semua ini adalah petunjuk tentang apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Tuliskan keyakinan Anda tentang uang. Jangan menyaring apapun, biarkan semuanya keluar. Ini adalah langkah awal untuk membawa program bawah sadar Anda ke permukaan, sehingga Anda bisa mulai mengubahnya. Langkah kedua, gunakan afirmasi yang kuat. Afirmasi adalah pernyataan positif yang membantu Anda mengganti keyakinan lama dengan yang baru. Ketika Anda mengulangi afirmasi dengan penuh keyakinan, pikiran bawah sadar Anda mulai menerima pesan baru ini sebagai kebenaran. Misalnya, saya adalah magnet keberlimpahan, dan uang datang kepada saya dengan mudah dan tanpa usaha. Saya layak hidup dalam kelimpahan dan kebahagiaan. Setiap hari, saya semakin terhubung dengan energi kemakmuran. Namun, kunci dari afirmasi adalah emosi. Anda harus merasakan setiap kata yang Anda ucapkan. Bayangkan bagaimana rasanya jika afirmasi itu benar. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan keyakinan bahwa keberlimpahan adalah milik Anda. Langkah ketiga, visualisasi yang hidup. Pikiran bawah sadar Anda bekerja dengan gambar dan emosi, bukan logika. Dengan menggunakan visualisasi, Anda memberi pikiran bawah sadar Anda peta tentang apa yang Anda inginkan. Bayangkan diri Anda menjalani kehidupan yang penuh kemakmuran. Lihat diri Anda menikmati kebebasan finansial, memberi kepada orang lain dengan murah hati, dan hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Semakin nyata visualisasi Anda, semakin besar dampaknya. Libatkan semua indera Anda. Apa yang Anda lihat, dengar, rasakan, cium, dan bahkan rasakan dalam imajinasi Anda. Buat pengalaman ini begitu nyata sehingga pikiran bawah sadar Anda mulai mempercayainya. Langkah keempat, lepaskan hambatan emosional. Keyakinan negatif seringkali disertai emosi yang kuat, seperti rasa takut atau rasa tidak cukup. Untuk benar-benar memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda harus melepaskan emosi ini. Teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, atau Emotional Freedom Technique, EFT, dapat membantu Anda melepaskan emosi yang menghambat Anda. Ketika Anda merasa tenang dan damai, Anda menciptakan ruang bagi keyakinan baru untuk bertumbuh. Ini seperti membersihkan tanah sebelum menanam benih baru. Langkah kelima, konsistensi adalah kunci. Memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, komitmen, dan konsistensi. Seperti otot yang dilatih di gym, pikiran bawah sadar Anda perlu dilatih secara teratur untuk menerima keyakinan baru. Luangkan waktu setiap hari untuk berlatih afirmasi, visualisasi, atau meditasi. Dengan kesabaran, Anda akan mulai melihat perubahan nyata dalam cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak terhadap uang. Mengapa ini penting? Ketika pikiran bawah sadar Anda selaras dengan keberlimpahan, hidup Anda berubah secara dramatis. Anda berhenti berjuang melawan hambatan yang tak terlihat, dan mulai menarik peluang, kekayaan, dan kesuksesan dengan cara yang hampir ajaib. Anda tidak lagi hidup dengan pola lama yang membatasi. Anda hidup dengan penuh kebebasan dan rasa percaya diri. Bab ini adalah undangan untuk menyadari kekuatan luar biasa yang ada di dalam diri Anda. Pikiran bawah sadar Anda bukan musuh. Ia adalah sekutu Anda yang paling kuat. Ketika Anda memprogram ulang keyakinan bawah sadar Anda tidak hanya mengubah hubungan Anda dengan uang, Anda mengubah seluruh hidup Anda. Bab 5, peran emosi dalam menarik keberlimpahan. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah instrumen musik yang memainkan melodi yang tak terdengar oleh telinga manusia, tetapi didengar oleh semesta. Nada yang Anda pancarkan adalah emosi Anda. Getaran-getaran ini, yang dihasilkan dari perasaan terdalam Anda, menjadi sinyal yang memanggil segala sesuatu yang selaras dengannya untuk datang ke dalam hidup Anda. Emosi bukan hanya respons sementara terhadap apa yang terjadi di luar diri Anda. Mereka adalah alat yang luar biasa kuat, energi yang mampu menarik atau menolak keberlimpahan dari kehidupan Anda. Seperti magnet yang bekerja tanpa henti,
Emosi Anda memancarkan pesan kepada semesta, memberitahu apa yang Anda siap terima. Bayangkan saat Anda merasa benar-benar bersyukur. Mungkin itu ketika Anda menerima sesuatu yang Anda dambakan, atau saat Anda menyadari betapa banyak berkah yang sudah Anda miliki. Rasa syukur menciptakan getaran tinggi yang mengirimkan pesan kepada semesta. Saya siap untuk menerima lebih banyak. Begitu juga dengan perasaan kegembiraan, antusiasme, dan cinta. Emosi-emosi ini memperluas medan energi Anda, membuka pintu bagi peluang, ide, dan hubungan yang mendukung kesuksesan Anda. Ketika Anda hidup dalam keadaan emosi positif, Anda tidak hanya menarik keberlimpahan finansial, tetapi juga kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan yang sejati. Sebaliknya, emosi negatif seperti ketakutan, kecemasan, atau keraguan bertindak seperti tembok besar yang menolak aliran keberlimpahan. Ketika Anda merasa cemas tentang keuangan Anda mengirimkan pesan bahwa Anda percaya kekurangan lebih nyata daripada kelimpahan. Ini bukan berarti Anda tidak boleh merasa emosi negatif. Semua manusia mengalaminya, dan itu wajar. Namun, penting untuk menyadari bahwa tinggal terlalu lama dalam emosi negatif dapat menciptakan pola energi yang menarik, lebih banyak pengalaman yang memperkuat rasa takut atau kecemasan tersebut. Bagaimana caranya mengarahkan emosi Anda agar menjadi alat yang mendukung keberlimpahan? Pertama-tama, pahami bahwa Anda memiliki kendali atas bagaimana Anda merespons emosi. Anda mungkin tidak bisa mencegah emosi negatif muncul, tetapi Anda bisa memilih bagaimana menanganinya. Langkah pertama adalah kesadaran. Perhatikan bagaimana perasaan Anda sepanjang hari. Jika Anda merasa khawatir atau frustrasi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya takutkan? Atau apa yang membuat saya merasa seperti ini? Dengan mengenali emosi Anda mengambil langkah pertama untuk mengatasinya. Langkah kedua adalah mengubah fokus Anda. Saat Anda merasa terjebak dalam emosi negatif, cobalah untuk mengalihkan perhatian Anda pada hal-hal yang Anda syukuri. Syukur adalah salah satu alat paling ampuh untuk menggeser energi Anda. Mulailah dari hal kecil, kehangatan sinar matahari, udara segar, atau bahkan secangkir kopi yang Anda nikmati. Langkah ketiga adalah mengembangkan emosi positif secara sadar. Praktikan visualisasi dan afirmasi yang membuat Anda merasa bahagia dan penuh harapan. Bayangkan hidup Anda penuh dengan kelimpahan dan rasakan kegembiraan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Ketika Anda melibatkan emosi dalam praktik ini, Anda meningkatkan daya tarik energi Anda. Syukur bukan hanya sekadar perasaan, itu adalah alat transformasi yang kuat. Ketika Anda bersyukur, Anda mengakui apa yang sudah Anda miliki, mengalihkan perhatian dari kekurangan menuju kelimpahan. Semesta merespons energi syukur dengan mengirimkan lebih banyak hal untuk Anda syukuri. Mulailah hari Anda dengan rasa syukur. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi. Biarkan rasa syukur ini memenuhi hati Anda dan menjadi dasar dari bagaimana Anda menjalani hari Anda. Ketika rasa syukur menjadi kebiasaan, Anda akan melihat bagaimana hidup Anda mulai berubah. Pahami bahwa emosi Anda adalah bahan bakar untuk perjalanan menuju keberlimpahan. Ketika Anda merasa bersemangat dan penuh keyakinan, Anda lebih cenderung bertindak dengan cara yang mendukung tujuan finansial Anda. Anda menjadi lebih kreatif, lebih berani mengambil risiko, dan lebih terbuka terhadap peluang baru. Sebaliknya, ketika Anda terjebak dalam ketakutan atau kecemasan, Anda mungkin akan menunda tindakan, meragukan kemampuan Anda, atau bahkan menyerah sebelum mencoba. Inilah mengapa penting untuk terus memperhatikan dan mengelola emosi Anda. Ingatlah, emosi Anda adalah getaran yang berbicara kepada semesta. Apa yang Anda rasakan hari ini adalah benih dari apa yang akan Anda tuai esok hari. Ketika Anda memilih untuk hidup dalam emosi positif, syukur, kegembiraan, cinta, dan keyakinan, Anda tidak hanya mengubah perasaan Anda saat ini, tetapi juga menciptakan realitas masa depan yang penuh dengan kelimpahan. Bab ini adalah undangan untuk melihat emosi Anda bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai alat yang bisa Anda gunakan untuk menciptakan hidup yang Anda impikan. Mulailah mengarahkan emosi Anda dengan sengaja. Biarkan mereka menjadi magnet yang menarik keberlimpahan tanpa batas ke dalam hidup Anda. Anda memiliki kekuatan itu,
Dan segalanya dimulai dari apa yang Anda pilih untuk dirasakan hari ini. Bab 6. Kekuatan visualisasi. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap keinginan Anda menjadi kenyataan, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena Anda telah menciptakannya dalam pikiran Anda terlebih dahulu. Dunia ini bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang dapat Anda ciptakan melalui kekuatan visualisasi. Visualisasi adalah alat yang begitu sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah hidup Anda. Ia bekerja seperti cetak biru yang Anda gunakan untuk membangun realitas Anda. Ketika Anda memvisualisasikan impian Anda dengan jelas dan penuh perasaan, Anda mengirimkan sinyal yang kuat kepada pikiran bawah sadar Anda dan semesta, memanggil segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk mewujudkan keinginan Anda. Mengapa visualisasi begitu kuat? Pikiran Anda tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang begitu hidup. Ketika Anda membayangkan sesuatu dengan detail yang tajam, pikiran Anda menganggapnya sebagai kenyataan. Ini berarti Anda bisa menciptakan pengalaman emosional dan mental yang sama, seperti jika keinginan Anda sudah tercapai, bahkan sebelum hal itu terjadi. Ketika Anda secara konsisten membayangkan keberlimpahan, sukses finansial, atau kehidupan ideal Anda mulai membangun pola pikir yang mendukung tindakan dan keputusan yang membawa Anda ke arah tujuan Anda. Selain itu, visualisasi memperkuat keyakinan Anda, menghapus keraguan, dan membantu Anda tetap fokus pada impian Anda meskipun ada tantangan di sepanjang jalan. Berikut langkah-langkah praktis untuk visualisasi yang efektif. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. Sebelum Anda mulai, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan? Jangan takut untuk bermimpi besar. Semakin jelas dan spesifik tujuan Anda, semakin efektif visualisasi Anda. Bayangkan jumlah uang yang ingin Anda hasilkan, jenis pekerjaan atau bisnis yang Anda impikan, atau gaya hidup yang Anda inginkan. 2. Ciptakan gambar mental yang hidup. Ketika Anda memvisualisasikan, jadikan gambar itu sejelas dan sehidup mungkin. Bayangkan diri Anda berada di tengah-tengah pengalaman tersebut. Apa yang Anda lihat? Bagaimana suasananya? Apa yang Anda rasakan, dengar, dan bahkan cium? Semakin detail visualisasi Anda, semakin kuat dampaknya pada pikiran bawah sadar Anda. Contoh, jika Anda ingin memiliki rumah impian, bayangkan diri Anda berjalan melalui rumah itu. Lihat warna dindingnya, dengar suara angin di taman, rasakan lantai di bawah kaki Anda, dan nikmati kebahagiaan saat Anda berada di sana. 3. Libatkan emosi Anda. Emosi adalah bahan bakar visualisasi. Jangan hanya membayangkan gambar, rasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kebanggaan seolah-olah keinginan Anda sudah menjadi kenyataan. Misalnya, jika Anda memvisualisasikan kebebasan finansial, rasakan kedamaian dan kegembiraan yang datang dari tidak lagi merasa terbebani oleh masalah uang. 4. Praktikan secara rutin. Visualisasi yang efektif membutuhkan konsistensi. Luangkan waktu setiap hari, bahkan hanya beberapa menit, untuk berfokus pada impian Anda. Pagi hari setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur adalah waktu yang ideal, karena pikiran Anda lebih terbuka terhadap sugesti. 5. Gabungkan dengan aksi nyata. Visualisasi bukan sekadar berkhayal. Ini adalah alat yang membantu Anda menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ketika Anda mulai membayangkan tujuan Anda dengan jelas, ide-ide baru dan peluang akan muncul. Pastikan Anda bertindak atas inspirasi tersebut. Kadang-kadang, saat Anda memvisualisasikan, pikiran negatif atau keraguan bisa muncul. Ini adalah bagian dari proses. Jangan melawan pikiran ini. Sadari mereka sebagai pola lama yang tidak lagi melayani Anda. Kembalikan fokus Anda pada gambar mental positif dan ingatkan diri Anda bahwa Anda layak untuk keberlimpahan. Banyak orang sukses di dunia telah menggunakan visualisasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan kerja keras, tetapi juga kekuatan pikiran mereka untuk membangun jalan menuju kesuksesan. Anda juga memiliki akses ke alat yang sama. Ketika Anda melatih pikiran Anda untuk melihat keberlimpahan, Anda mulai merasakan dan bertindak seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan.
Dan dalam proses ini, semesta mulai merespons dengan menyusun keadaan, peluang, dan sumber daya yang membawa Anda semakin dekat ke impian Anda. Bayangkan diri Anda menjalani kehidupan yang Anda impikan. Anda hidup dengan kebebasan finansial, hubungan yang penuh cinta, dan kesehatan yang optimal. Anda merasa tenang, penuh rasa syukur, dan percaya bahwa segalanya mungkin. Visualisasi ini bukan hanya tentang menciptakan kekayaan materi, tetapi juga tentang menciptakan kehidupan yang selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Bab ini adalah undangan untuk mengambil kendali penuh atas pikiran Anda dan mulai membayangkan kehidupan yang Anda inginkan. Dengan kekuatan visualisasi, Anda tidak hanya memimpikan masa depan yang lebih baik, Anda menciptakannya. Dan setiap gambar mental yang Anda bayangkan dengan keyakinan adalah langkah nyata menuju keberlimpahan yang tak terbatas. Bab 7. Pentingnya kedamaian dan ketentraman batin. Di dalam hati yang tenang, keberlimpahan menemukan rumahnya. Kedamaian batin bukan hanya kondisi pikiran, tetapi fondasi dari segala hal yang baik dalam hidup. Tanpa ketenangan di dalam diri, segala bentuk kekayaan duniawi akan terasa hampa. Namun, ketika hati Anda damai, Anda menjadi magnet yang tak terelakkan untuk kebahagiaan, kemakmuran, dan kelimpahan. Bayangkan dan rasakan sejenak sebuah danau yang tenang. Permukaannya begitu jernih sehingga Anda bisa melihat ke dasar dengan jelas. Ketika angin bertiup lembut, permukaan air mungkin sedikit bergetar, tetapi ia selalu kembali ke ketenangannya yang alami. Pikiran Anda seperti danau ini. Ketika Anda mencapai kedamaian batin, segala sesuatu yang Anda butuhkan, ide, solusi, dan peluang, akan tercermin dengan jernih dalam pikiran Anda. Namun, seringkali hidup membawa angin ribut berupa kekhawatiran, stres, dan kecemasan yang mengganggu kedamaian kita. Pikiran yang kacau sulit untuk memfokuskan energi, sulit untuk menarik keberlimpahan, dan seringkali malah memblokir aliran itu. Oleh karena itu, mencapai ketenangan batin adalah langkah utama dalam perjalanan menuju kehidupan yang penuh kemakmuran. Mengapa kedamaian batin begitu penting? Ketika Anda tenang, Anda tidak lagi terombang-ambing oleh ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Anda menjadi hadir sepenuhnya di saat ini, dan disinilah keajaiban terjadi. Dalam keadaan damai, Anda lebih mudah mendengar intuisi Anda, mengenali peluang yang sering tersembunyi, dan membuat keputusan yang selaras dengan tujuan Anda. Lebih dari itu, kedamaian batin membuka pintu menuju keberlimpahan universal. Semesta bekerja melalui harmoni, dan ketika Anda selaras dengan energi damai, Anda menjadi bagian dari aliran harmoni itu. Hasilnya, Anda menarik kemakmuran dengan cara yang hampir ajaib, tanpa perlu melawan arus kehidupan. Berikut cara mencapai kedamaian dan ketentraman batin. 1. Meditasi untuk menciptakan keheningan. Meditasi adalah salah satu cara paling efektif untuk menciptakan kedamaian batin. Dengan memusatkan perhatian pada pernapasan atau mantra tertentu, Anda dapat menenangkan pikiran yang gelisah. Bahkan hanya 10 menit sehari dapat memberikan dampak luar biasa pada keseimbangan emosional dan mental Anda. Ketika Anda bermeditasi, bayangkan bahwa setiap tarikan napas membawa kedamaian, dan setiap hembusan napas melepaskan stres serta energi negatif. Dalam keheningan ini, Anda tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga kekuatan untuk menarik keberlimpahan ke dalam hidup Anda. 2. Praktikan syukur yang mendalam. Syukur adalah salah satu alat paling ampuh untuk menciptakan kedamaian batin. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang Anda miliki, alih-alih pada apa yang kurang, Anda menggeser energi Anda dari kekurangan menuju kelimpahan. Rasa syukur mengisi hati Anda dengan kebahagiaan, membebaskan Anda dari kecemasan, dan menyelaraskan Anda dengan aliran semesta. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan apa yang Anda syukuri, sekecil apapun itu. Tulis dalam jurnal atau ucapkan dalam hati. Biarkan rasa syukur ini mengisi hati Anda dengan ketenangan. 3. Hindari kekacauan yang tidak perlu. Dunia modern seringkali dipenuhi dengan kebisingan, baik secara fisik maupun emosional. Mulai dari berita yang menakutkan hingga media sosial yang membanjiri pikiran Anda dengan perbandingan, semua ini dapat mengganggu kedamaian Anda.
Belajarlah untuk menyaring apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran dan hati Anda. Pilih dengan bijak apa yang Anda konsumsi, baik informasi maupun energi dari orang-orang di sekitar Anda. Kelilingi diri Anda dengan hal-hal yang membangun, mendukung, dan membawa ketenangan. 4. Latih penerimaan dan melepaskan. Kedamaian batin seringkali datang ketika Anda menerima apa yang tidak bisa Anda ubah dan melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan membebaskan diri dari perlawanan yang sia-sia. Ketika Anda melepaskan beban masa lalu atau kecemasan akan masa depan, Anda menciptakan ruang untuk keberlimpahan mengalir ke dalam hidup Anda. Kedamaian batin bukan hanya hadiah untuk diri Anda sendiri, tetapi juga menjadi daya tarik yang luar biasa bagi keberlimpahan. Ketika Anda hidup dalam kedamaian, energi Anda menjadi stabil, kuat, dan penuh daya tarik. Orang-orang merasa tertarik untuk bekerja sama dengan Anda, peluang datang tanpa henti, dan Anda menemukan diri Anda menjalani hidup yang lebih selaras dengan tujuan sejati Anda. Semakin Anda mengembangkan ketenangan di dalam diri, semakin Anda akan merasakan bahwa hidup Anda tidak lagi penuh perjuangan. Sebaliknya, hidup menjadi aliran yang indah di mana segala sesuatu datang kepada Anda dengan mudah, seperti angin lembut yang membawa daun jatuh ke tempatnya. Bab ini adalah undangan untuk berhenti sejenak. Dengarkan suara hati Anda, lepaskan semua keraguan dan kecemasan, dan izinkan diri Anda untuk merasakan kedamaian yang sudah ada di dalam diri Anda. Ketika Anda menemukan kedamaian itu, Anda akan melihat bagaimana keberlimpahan mulai muncul dalam hidup Anda. Tidak dengan perjuangan, tetapi dengan keindahan dan kemudahan yang tak terduga. Bab 8. Mengintegrasikan spiritualitas dengan kemakmuran finansial. Dalam perjalanan menuju keberlimpahan finansial, seringkali kita menemui dilema antara mengejar kekayaan dan menjaga keseimbangan spiritual. Namun, konsep ini bukanlah pertentangan yang tak terhindarkan. Justru, mengintegrasikan spiritualitas dengan kemakmuran finansial membuka pintu menuju kehidupan yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan makna, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Banyak orang yang masih percaya bahwa spiritualitas menuntut kehidupan sederhana dan menghindari keinginan duniawi. Mereka menganggap bahwa mengejar kekayaan akan mengganggu keseimbangan spiritual dan membawa kita lebih jauh dari jalan kebenaran. Namun, pandangan ini adalah salah satu dari sekian banyak mitos yang perlu kita hapuskan. Sebenarnya, spiritualitas dan kemakmuran finansial dapat berjalan beriringan, saling memperkaya satu sama lain. Spiritualitas adalah tentang koneksi dengan diri kita yang lebih dalam, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Ketika kita memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip spiritual ini, kita dapat menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dengan uang dan kekayaan. Uang bukanlah musuh, tetapi alat yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif bagi diri kita dan orang lain. Banyak pemimpin sukses dan tokoh inspiratif di dunia yang mengakui bahwa spiritualitas adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan finansial mereka. Mereka menyadari bahwa keberlimpahan finansial tidak hanya berasal dari upaya keras dan strategi bisnis, tetapi juga dari kedamaian batin, kejelasan tujuan, dan hubungan yang harmonis dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan terhubung dengan diri yang lebih tinggi dan sumber keberlimpahan universal, kita dapat membuka diri untuk menerima peluang dan ide-ide baru yang membawa kita lebih dekat ke tujuan finansial kita. Spiritualitas membantu kita menjaga integritas, etika, dan keseimbangan emosional dalam setiap langkah perjalanan kita menuju kemakmuran. Sumber keberlimpahan universal adalah energi yang tak terbatas dan tersedia untuk semua makhluk. Dengan memahami dan terhubung dengan energi ini, kita dapat menarik kemakmuran ke dalam hidup kita dengan cara yang alami dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk menghubungkan diri dengan sumber keberlimpahan universal. 1. Meditasi dan kontemplasi. Melalui meditasi, kita dapat menenangkan pikiran dan membuka diri untuk menerima energi keberlimpahan. Meditasi membantu kita menyelaraskan diri dengan frekuensi positif yang memudahkan kita untuk menarik kekayaan.
2. Penerimaan dan syukur. Mengembangkan rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki membuka pintu bagi lebih banyak keberlimpahan. Ketika kita menghargai apa yang ada, kita menciptakan energi positif yang menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidup kita. 3. Niat yang jelas. Menetapkan niat yang jelas dan kuat tentang apa yang kita inginkan secara finansial membantu kita memfokuskan energi kita pada tujuan tersebut. Niat yang jelas menciptakan peta jalan yang memandu kita menuju kemakmuran. 4. Pelayanan dan berbagi. Memberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung menciptakan aliran energi positif. Pelayanan dan kemurahan hati membuka hati kita dan memperluas kapasitas kita untuk menerima keberlimpahan. Mengintegrasikan spiritualitas dengan kemakmuran finansial melibatkan penerapan prinsip-prinsip spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat membantu Anda mencapai keseimbangan ini. 1. Keterhubungan. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta terhubung dan saling mempengaruhi. Keterhubungan ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. 2. Keseimbangan. Mencari keseimbangan antara bekerja keras dan menjaga kesehatan mental serta fisik. Keseimbangan ini memastikan bahwa kita tidak hanya fokus pada pencapaian finansial, tetapi juga pada kesejahteraan holistik. 3. Keikhlasan. Bertindak dengan niat baik dan tulus, tanpa motif tersembunyi. Keikhlasan menciptakan energi positif yang menarik hubungan dan peluang yang mendukung kemakmuran kita. 4. Kebijaksanaan. Mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan intuisi, bukan hanya logika semata. Kebijaksanaan membantu kita mengenali peluang yang sejajar dengan nilai-nilai spiritual kita. Berikut langkah-langkah praktis untuk mengintegrasikan spiritualitas dengan kemakmuran finansial. 1. Menciptakan ritual harian. Mulailah hari Anda dengan ritual yang menghubungkan Anda dengan sumber keberlimpahan. Bisa berupa meditasi, afirmasi positif, atau penetapan niat untuk hari itu. 2. Menetapkan tujuan berdasarkan nilai-nilai spiritual. Ketika menetapkan tujuan finansial, pastikan tujuan tersebut selaras dengan nilai-nilai spiritual Anda. Tujuan yang harmonis dengan jiwa akan membawa kepuasan dan keberlimpahan yang lebih mendalam. 3. Membina hubungan yang sehat. Bangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, kasih sayang, dan saling mendukung. Hubungan yang sehat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan finansial dan spiritual. 4. Menggunakan uang dengan bijak. Anggap uang sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Investasikan dalam diri sendiri, berikan kepada orang lain, dan gunakan kekayaan untuk menciptakan dampak positif di dunia. 5. Merenungkan dan menyelaraskan diri secara teratur. Luangkan waktu untuk merenungkan perjalanan Anda dan menyelaraskan diri dengan tujuan dan nilai-nilai spiritual Anda. Refleksi ini membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan membuka diri untuk keberlimpahan yang lebih besar. Mengintegrasikan spiritualitas dengan kemakmuran finansial adalah tentang menciptakan kehidupan yang seimbang dan penuh makna. Ini bukan tentang mengorbankan satu aspek untuk aspek lain, tetapi tentang menyatukan keduanya dalam harmoni yang membawa kebahagiaan dan keberlimpahan yang sejati. Ketika kita terhubung dengan diri yang lebih tinggi dan sumber keberlimpahan universal, kita membuka diri untuk menerima semua yang kita butuhkan untuk hidup yang penuh dan bermakna. Bab ini adalah panggilan untuk melihat kemakmuran finansial dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dengan mengintegrasikan spiritualitas ke dalam perjalanan kita menuju kekayaan, kita tidak hanya mencapai tujuan finansial, tetapi juga menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan yang sejati. Semoga setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang penuh keberlimpahan, harmonis, dan bermakna. Dengan menggabungkan spiritualitas dan kemakmuran finansial, Anda menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang seimbang dan penuh kebahagiaan. Ingatlah, keberlimpahan sejati tidak hanya diukur dari jumlah uang yang kita miliki,
tetapi dari kualitas hidup yang kita ciptakan melalui hubungan yang sehat, tujuan yang bermakna, dan kedamaian batin yang mendalam. Bab 9. Membangun warisan keberlimpahan. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap energi yang kita pancarkan menjadi bagian dari jejak yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Warisan keberlimpahan bukan sekadar tumpukan harta benda. Ia adalah nilai, prinsip, dan energi kelimpahan yang terus mengalir, bahkan ketika kita telah tiada. Apa itu warisan keberlimpahan? Warisan keberlimpahan melampaui dimensi material. Ini tentang menciptakan dampak yang berkelanjutan, sebuah warisan yang memberikan inspirasi, peluang, dan keberdayaan kepada orang lain. Bayangkan sebuah pohon yang Anda tanam hari ini. Pohon itu mungkin tidak langsung berbuah, tetapi suatu hari, buahnya akan memberi makan banyak orang, daunnya akan memberikan naungan, dan akarnya akan menyuburkan tanah bagi kehidupan baru. Begitulah warisan keberlimpahan bekerja. Ketika Anda memilih untuk hidup dengan keberlimpahan, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk berkembang. Dengan membangun warisan keberlimpahan, Anda menjadi bagian dari rantai yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan energi kelimpahan yang tak terbatas. Warisan keberlimpahan adalah bentuk tanggung jawab spiritual. Ketika Anda diberi kemakmuran, Anda memiliki peluang dan kewajiban untuk membagikan energi itu. Hal ini tidak berarti mengorbankan semua yang Anda miliki, tetapi tentang menggunakan keberlimpahan Anda untuk menciptakan dampak positif di dunia. Bayangkan dunia di mana setiap individu yang hidup dalam keberlimpahan memilih untuk memberikan sesuatu kembali, menciptakan peluang kerja, berbagi pengetahuan, atau membantu mereka yang sedang membutuhkan. Dengan setiap tindakan kecil, kita menyebarkan benih kelimpahan yang akan tumbuh menjadi hutan keberlimpahan di masa depan. Berikut langkah-langkah membangun warisan keberlimpahan. 1. Berbagi pengetahuan dan nilai-nilai. Salah satu warisan terbesar yang dapat Anda tinggalkan adalah pengetahuan dan nilai-nilai keberlimpahan. Ajarkan kepada orang-orang di sekitar Anda, keluarga, teman, dan komunitas tentang prinsip-prinsip keberlimpahan. Bagikan pengalaman Anda, baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga mereka dapat belajar dan tumbuh dari perjalanan Anda. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah pelajaran sederhana. Sebuah cerita inspiratif atau nasihat penuh hikmah bisa menjadi katalisator perubahan besar dalam kehidupan seseorang. 2. Berinvestasi dalam orang lain. Warisan keberlimpahan seringkali dimulai dari hubungan yang Anda bangun. Investasikan waktu, energi, dan sumber daya Anda untuk mendukung pertumbuhan orang lain. Ini bisa berupa membimbing seseorang, memberikan dukungan finansial, atau sekadar menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang penuh keberlimpahan. Ketika Anda mengangkat orang lain, Anda tidak hanya membantu mereka mencapai potensi mereka, tetapi juga memperkuat jaringan energi keberlimpahan yang akan terus mengalir melampaui hidup Anda. 3. Membangun aset yang berkelanjutan. Aset yang Anda bangun, baik itu bisnis, properti, atau inisiatif filantropis, dapat menjadi bagian dari warisan keberlimpahan Anda. Pastikan aset tersebut didirikan di atas prinsip-prinsip keberlimpahan dan keberlanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi banyak orang. Sebagai contoh, sebuah bisnis yang dikelola dengan integritas dan fokus pada pemberdayaan masyarakat tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang meluas. 4. Menanamkan prinsip keberlimpahan dalam generasi berikutnya. Generasi penerus adalah penerima utama warisan keberlimpahan Anda. Luangkan waktu untuk menanamkan prinsip-prinsip keberlimpahan dalam kehidupan mereka. Ajari mereka tentang pentingnya pola pikir positif, rasa syukur, dan tanggung jawab terhadap sumber daya. Jadilah panutan yang menunjukkan bahwa keberlimpahan bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih banyak, lebih murah hati, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan orang lain. 5. Menyebarkan energi keberlimpahan. Terkadang, warisan terbesar bukanlah sesuatu yang terlihat atau terukur, tetapi energi yang Anda pancarkan ke dunia.
Ketika Anda menjalani hidup dengan semangat, kasih sayang, dan rasa syukur, Anda menciptakan gelombang keberlimpahan yang menyentuh kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, adalah bagian dari warisan Anda. Setiap senyuman, kata-kata dukungan, dan momen kehadiran Anda memiliki potensi untuk mengubah hidup seseorang dan menciptakan lingkaran keberlimpahan yang lebih besar. Warisan keberlimpahan bukan tentang seberapa banyak Anda tinggalkan, tetapi tentang seberapa besar dampak Anda. Ketika Anda hidup dengan keberlimpahan, Anda menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anda menciptakan warisan yang tidak hanya hidup di hati orang-orang, tetapi juga menginspirasi mereka untuk melanjutkan rantai keberlimpahan ini ke generasi berikutnya. Bab ini mengajak Anda untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Apa yang akan Anda tinggalkan untuk dunia ini? Bagaimana Anda ingin dikenang? Jadikan setiap langkah Anda hari ini sebagai fondasi untuk warisan keberlimpahan yang abadi. Ketika Anda memilih untuk hidup dengan penuh keberlimpahan dan kemurahan hati, Anda menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Dan ketika Anda menciptakan warisan keberlimpahan, Anda tidak hanya membentuk masa depan, tetapi juga memastikan bahwa esensi keberlimpahan Anda tetap hidup, mengalir, dan berkembang tanpa batas waktu. Bab 10. Menghidupi kemakmuran tak terbatas. Kemakmuran tak terbatas bukanlah sekadar impian yang jauh di cakrawala, tetapi kenyataan yang dapat Anda ciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kelimpahan, tidak hanya dalam hal materi, tetapi dalam setiap aspek kehidupan Anda, hubungan, kesehatan, kebahagiaan, dan spiritualitas. Menghidupi kemakmuran tak terbatas berarti membuka diri untuk menerima segala hal baik yang dunia ini tawarkan dan membagikan energi positif itu kepada orang lain. Apa artinya kemakmuran tak terbatas? Kemakmuran tak terbatas bukanlah tentang menumpuk kekayaan atau hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Sebaliknya, itu adalah pemahaman bahwa keberlimpahan sejati datang dari kapasitas untuk merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam setiap momen, di setiap area kehidupan. Ini tentang menjalani hidup yang penuh, tidak terhalang oleh rasa takut atau rasa kekurangan, tetapi dipenuhi dengan rasa syukur, harapan, dan potensi tak terbatas. Kemakmuran tak terbatas berarti hidup dengan keyakinan bahwa dunia ini memberi Anda lebih dari cukup, cukup untuk hidup dengan nyaman, cukup untuk berbagi dengan orang lain, cukup untuk mengejar impian Anda, dan cukup untuk memberi dampak positif bagi dunia. Ketika Anda memahami bahwa kekayaan sejati melampaui uang, Anda akan mulai melihat keindahan yang ada dalam setiap momen kehidupan, dan Anda akan merasa lebih kaya dari sebelumnya. Kemakmuran tak terbatas mengalir dalam berbagai bentuk, tidak hanya berupa materi atau harta benda, tetapi juga dalam kesehatan, hubungan, dan pencapaian pribadi. Memahami bahwa keberlimpahan dapat hadir di semua area ini akan mengubah cara Anda mendekati hidup. 1. Kemakmuran finansial. Ini adalah yang paling sering dikaitkan dengan keberlimpahan. Namun, kemakmuran finansial bukan hanya tentang menghasilkan uang. Ini tentang memiliki kebebasan untuk membuat pilihan tanpa rasa takut akan kekurangan. Ini tentang mampu memberi tanpa batas, berbagi dengan kemurahan hati, dan tahu kapan harus menerima dan memberi. Kemakmuran finansial yang sejati datang ketika Anda belajar untuk melihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Itu hanya sebuah sarana untuk memungkinkan Anda mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup, seperti memberi dampak, menciptakan peluang, atau bahkan menyentuh hidup orang lain dengan cara yang tidak terukur. 2. Kemakmuran dalam kesehatan. Kesehatan adalah salah satu bentuk kemakmuran yang sering terlupakan. Tanpa tubuh yang sehat, semua kekayaan dunia ini menjadi tidak berarti. Ketika Anda menghargai tubuh Anda dan memberi perhatian pada kesehatan fisik dan mental Anda menciptakan dasar yang kokoh untuk semua jenis keberlimpahan yang Anda inginkan. Kemakmuran dalam kesehatan tidak hanya datang dari kebiasaan sehat, tetapi juga dari cara Anda merawat diri sendiri dengan cinta dan kasih sayang. Ketika Anda memperlakukan diri Anda dengan hormat, Anda membuka jalan bagi tubuh Anda untuk berfungsi pada kapasitas terbaiknya, memberi Anda energi untuk mengejar semua tujuan dan impian Anda.
3. Kemakmuran dalam hubungan. Kehidupan yang kaya tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi, tetapi juga dari kedalaman hubungan yang Anda bangun. Kemakmuran dalam hubungan berarti menciptakan ikatan yang penuh cinta, kepercayaan, dan dukungan. Ini berarti memberi ruang bagi orang-orang yang Anda cintai untuk tumbuh, berempati dengan mereka, dan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Kemakmuran dalam hubungan juga datang ketika Anda memberi tanpa mengharapkan balasan, berkomunikasi dengan kasih sayang, dan selalu mengutamakan kedamaian dan keharmonisan. Ketika Anda membangun hubungan dengan penuh kasih, Anda menarik energi positif yang memperkaya hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda. 4. Kemakmuran dalam spiritualitas. Kemakmuran tak terbatas juga berarti terhubung dengan dimensi yang lebih dalam dari kehidupan. Ini tentang merasakan kedamaian batin dan keharmonisan dengan alam semesta, dan tahu bahwa Anda bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda hidup dalam keselarasan dengan spiritualitas Anda menemukan kedamaian yang tak ternilai, yang memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Kemakmuran spiritual datang ketika Anda merasa terhubung dengan diri yang lebih tinggi, memberi diri Anda izin untuk melepaskan kekhawatiran dan ketakutan yang membatasi. Ketika Anda memeluk kedamaian batin dan rasa syukur, Anda mengundang lebih banyak kelimpahan dalam kehidupan Anda, baik dalam bentuk kebahagiaan, pencapaian, atau kesejahteraan batin. Untuk menghidupi kemakmuran tak terbatas, Anda harus membiarkan prinsip ini mengalir dalam setiap tindakan, pikiran, dan keputusan yang Anda buat. Ini bukan hanya tentang memvisualisasikan keberlimpahan, tetapi juga tentang bertindak sesuai dengan keyakinan Anda bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Berikut caranya. 1. Berpikir positif dan bersyukur. Segala sesuatu dimulai dengan pikiran. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat dunia, Anda mengubah dunia itu sendiri. Berpikir positif dan merasa syukur adalah langkah pertama untuk menarik lebih banyak kemakmuran ke dalam hidup Anda. Ketika Anda berfokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda membuka pintu untuk lebih banyak kebaikan datang. Syukur adalah kunci untuk membuka lebih banyak keberlimpahan. 2. Mengambil tindakan yang selaras dengan tujuan Anda. Setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan Anda adalah langkah menuju kemakmuran tak terbatas. Keberlimpahan bukan hanya tentang menunggu kesempatan datang, tetapi tentang menciptakan peluang dengan tindakan nyata. Berani untuk bermimpi besar, tetapi juga berani untuk bekerja keras mewujudkannya. Kemakmuran datang ketika Anda berani melangkah di luar zona nyaman Anda dan bertindak dengan keyakinan bahwa Anda layak menerima semua yang baik. 3. Memberi dengan tanpa batas. Salah satu prinsip terbesar dari kemakmuran tak terbatas adalah kemurahan hati. Ketika Anda memberi tanpa mengharapkan imbalan, Anda menciptakan aliran energi positif yang kembali kepada Anda dalam bentuk yang tak terduga. Ini bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga memberi waktu, perhatian, cinta, dan dukungan kepada orang lain. 4. Menerima dan membuka diri. Untuk menerima kemakmuran tak terbatas, Anda harus membuka diri untuk menerima segala hal baik yang datang ke dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang menerima uang atau hadiah material, tetapi juga menerima cinta, kesempatan, kebahagiaan, dan bahkan kegagalan yang mengajarkan Anda pelajaran berharga. Menghidupi kemakmuran tak terbatas adalah tentang membebaskan diri dari keterbatasan dan rasa takut, dan membuka diri untuk segala kemungkinan yang ditawarkan oleh kehidupan. Ketika Anda hidup dalam keberlimpahan, Anda tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi Anda juga menjadi sumber inspirasi dan cahaya bagi orang lain. Ingatlah, kemakmuran sejati datang ketika Anda merasa cukup, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam perasaan cinta, syukur, dan kedamaian. Ketika Anda hidup dengan keyakinan bahwa dunia ini penuh dengan kelimpahan yang tak terbatas, Anda membuka diri untuk menerima dan menciptakan keberlimpahan yang lebih besar, baik untuk diri Anda maupun untuk orang-orang di sekitar Anda. Kemakmuran tak terbatas adalah perjalanan seumur hidup. Ini adalah panggilan untuk menghidupi setiap hari dengan penuh syukur, penuh semangat, dan penuh kasih. Kesimpulan. Kini,
Setelah kita menggali bersama makna dari menjadi magnet uang yang tak terbatas, marilah kita renungkan sejenak. Keberlimpahan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita menjadi saat kita membuka diri terhadap potensi tak terbatas yang ada di dalam diri kita. Setiap langkah, setiap pikiran, dan setiap tindakan yang Anda ambil adalah manifestasi dari kekuatan Anda untuk menarik segala bentuk kemakmuran ke dalam hidup Anda. Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri, dan dunia ini hanya menunggu untuk memberi Anda apa yang sudah seharusnya menjadi milik Anda, keberlimpahan dalam segala bentuknya. Namun, untuk meraihnya, Anda harus terlebih dahulu membuka hati dan pikiran Anda. Anda harus melepaskan segala keyakinan yang membatasi dan menggantinya dengan keyakinan yang mendalam tentang kelimpahan dan kesuksesan yang bisa Anda ciptakan. Anda harus menyadari bahwa Anda layak dan dunia ini tidak terbatas dalam memberi. Hanya saja Anda perlu membuka pintu-pintu itu dengan kesadaran dan tindakan yang penuh keyakinan. Ingatlah, keberlimpahan yang sejati tidak hanya datang dari pencapaian luar, tetapi dari kedamaian batin yang membawa Anda pada kehidupan yang penuh makna. Kemakmuran sejati datang ketika Anda hidup dengan penuh syukur, berani bermimpi besar, dan bersedia memberi lebih banyak daripada yang Anda terima. Anda adalah magnet untuk segala hal baik yang dunia ini tawarkan, dan perjalanan Anda menuju kehidupan yang penuh kelimpahan dimulai dari langkah pertama yang Anda ambil hari ini. Jangan biarkan ketakutan, keraguan, atau masa lalu menghalangi Anda. Hidup Anda adalah karya seni yang sedang diciptakan, dan Anda memiliki kuasa untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda menghidupi kemakmuran tak terbatas, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi dunia ini untuk hidup lebih melimpah. Anda adalah cahaya yang bisa menerangi jalan bagi orang lain. Mari terus berjalan, dengan keyakinan penuh bahwa dunia ini terbuka luas bagi mereka yang berani percaya pada keberlimpahan yang tak terbatas.